Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang reproduksi pada manusia. Nah, untuk bab selanjutnya, kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan ini melalui dua cara, ya. Yang pertama melalui reproduksi vegetatif atau aseksual. Yang kedua reproduksi generatif atau seksual. Reproduksi vegetatif, reproduksi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau bisa dibilang tidak kawin ya, karena tidak ada peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Ya, karena dia tidak kawin, maka dia hanya melalui satu induk. Nah, nantinya keturunannya itu akan sama dengan induknya. Lanjut, ada reproduksi generatif. Reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau ini dia melalui kawin karena adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik dapat sama atau beda dengan induknya. Jadi bisa juga keturunannya sama dengan induk jantan atau sama dengan induk betina. Bisa juga keturunannya sama dua-duanya antara induk jantan dan induk betina. Lanjut. Kemudian kita ke reproduksi vegetatif ya. Video ini akan menerangkan tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama itu ada rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Pada buku rizoma terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi tumbuhan yang berkembang biak secara rizoma itu memiliki buku-buku, ya. Nah, di buku-bukunya itu terdapat kuncup yang akan menjadi tunas. Nanti tunas tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma, yang pertama ada jahe. Kemudian ada kunyit, ada temulawak dan kencur. Ya. Lanjut, ada umbi lapis. Jadi umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku sangat rapat, sehingga daunnya berhimpit berlapis-lapis. Seperti yang bisa kita lihat pada bawang merah ini contohnya. Di bawang merah itu dalamnya itu terlihat berlapis-lapis ya. Sehingga ini bawang merah masuk ke dalam umbi lapis. Kemudian ada bawang putih, terus ada bawang bombay. Nah, tiga ini dia berkembang biak dengan cara umbi lapis. Kemudian setelah itu ada umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Jadi cadangan makanannya itu berada di dalam batang ya. Umbi batang memiliki tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada kentang, ubi jalar, dan ada ketela. Lanjut. Nah, setelah umbi batang, sekarang ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi cadangan makanannya itu disimpan pada akar ya. Contohnya ada singkong, ada bengkuang,
dan ada wortel. Lanjut. Kemudian ada tunas. Tunas atau bertunas adalah bentuk reproduksi aseksual atau tidak kawin, di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Ini bisa kita lihat pada contoh di pohon pisang, di mana tunasnya itu berada di bawah pohon pisangnya. Ya, nanti dia akan berkembang menjadi pohon pisang baru. Begitu pula dengan pohon tebu ya. Dia juga berkembang biak dengan cara bertunas. Kemudian ada tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Di sini contohnya ada cocor bebek, di mana cocor bebek merupakan contoh tunas adventif pada daun. Kita bisa lihat di tepi daun pada cocor bebek ini dia ada tunasnya. Yang nanti apabila tunasnya ini dipisahkan oleh induknya, dia akan menjadi tumbuhan cocor bebek baru. Kemudian ada cemara. Nah, cemara ini adalah contoh tunas adventif pada akar. Jadi di akarnya itu dia tumbuh tunas yang nanti akan menjadi pohon cemara baru. Lanjut ada stolon atau geragi. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya. Ini jadi batangnya itu panjang, menjalar di tanah ya, merembet lah istilahnya. Ini contohnya ada stroberi, kemudian ada rumput teki, dan ada pegagan. Ini contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stolon atau geragi. Lanjut, ada pembentukan spora. Pembentukan spora merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif dengan cara membentuk spora, yang nantinya spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Kita bisa lihat ini ada spora pada tumbuhan paku ya. Yang coklat-coklat itu adalah sorus, di dalamnya adalah spora. Nah, nanti spora itu akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang lain ya. Selain paku, di sini juga ada lumut. Lumut juga dia berkembang biak dengan cara spora.